Cuma ada satu memang yang harus wajib pajak hati-hati terkait dengan definisi kontrol ini atau penguasaan. Karena di peraturan Menteri Keuangannya disebut secara peraturan sebenarnya kantor pajak itu mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Kalau kita bicara mengenai transfer pricing dokumen, sebenarnya wajib pajak tidak otomatis langsung menyampaikan full dokumen penentuan harga wajar atau transfer pricing dokumen tersebut, dokumen penentuan harga transfer. Selamat siang Pak Mul. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini datang. Saya mau nanya-nanya tentang transfer pricing nih Pak, karena sering muncul di isu di perpajakan. Oke, boleh. Tentang transfer pricing ya. Benar. Oke. Nah, sebenarnya transfer pricing itu apa sih Pak? Oke, jadi kalau transfer pricing, kalau itu bahasa Inggrisnya ya, kalau kita translate secara harafiah, berarti kan harga transfer. Nah, tapi kenapa menjadi isu penting? Karena kalau transfer pricing ini merefer atau merujuk pada harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau sering kita dengar dengan istilah transaksi afiliasi, yaitu transaksi antar pihak-pihak yang secara perpajakan memiliki atau dianggap punya hubungan istimewa. Untuk transaksi afiliasi atau hubungan istimewa itu tahunya dari mana ya Pak untuk suatu perusahaan? Oke, nah ini penting ya. Jadi ketika kita bicara isu atau sengketa bahkan transfer pricing, maka ini hanya relevan atau wajib pajak harus menentukan di awal ya, apakah memang ada hubungan istimewa antar wajib pajak dengan pihak yang melakukan atau lawan transaksinya gitu ya. Nah, secara perpajakan sebenarnya sudah diberikan kriteria pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut ya. Secara umum itu ada tiga kriteria hubungan istimewa secara perpajakan. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal ya. Nah, bisa modal, tidak spesifik saham, tetapi kepemilikan atau penyertaan modal. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan atau mungkin sering kita dengar dengan istilah kontrol. Ya, jadi apakah wajib pajak itu menguasai atau dikuasai ya, atau ada dalam penguasaan wajib pajak yang sama. Nah, itu yang kedua. Jadi terkait dengan kontrol atau penguasaan ya. Dan yang ketiga ini adalah terkait dengan adanya hubungan darah ya. Nah, hubungan darah baik itu keluarga sedarah atau semenda ya. Sedarah atau semenda itu juga dianggap memiliki hubungan istimewa. Yang pertama tadi kepemilikan sama penyertaan modal Pak, itu maksudnya kepemilikannya bagaimana ya? Nah, jadi kalau secara pajak ya, hubungan istimewa terkait dengan kepemilikan atau penyertaan modal itu kita punya batasan tertentu ya yang spesifik, yaitu angkanya adalah 25%. Nah, itu mesti dihafal lah gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau di bawah 25%, nah dianggap tidak ada hubungan istimewa. Tetapi kalau dia sudah memiliki penyertaan modal, contohnya saham ya, 25% atau lebih, maka itu dianggap memiliki hubungan istimewa. Nah, ini ada beberapa variasi ya. Bisa kepemilikan bukan hanya langsung. Kalau kita tahu misalkan contohnya saham gitu ya. Bisa misalkan ada sebuah PT punya anak perusahaan, sahamnya misalkan 25% atau lebih dari 25% ya. Tetapi anak perusahaannya itu juga bisa memiliki perusahaan lain. Nah, cucu perusahaan. Nah, jadi bisa langsung atau tidak langsung yang nilainya 25%. Nah, kalau misalnya tidak langsung, berarti contohnya apa? PTA punya saham di PTB 50%. PTB punya saham di PTC 50%. Berarti dalam konteks ini, PTA dianggap punya kepemilikan secara tidak langsung ke PTC sebesar 25%. Dari mana? 50 kali 50%. 25%. Ya, jadi itu bisa kepemilikan langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, variasi yang lain satu lagi adalah di bawah kepemilikan yang sama. Jadi PTA punya saham 25% atau lebih di PTB. PTA juga punya saham 25% atau lebih di PTC. Nah, sebenarnya PTB, PTC ini tidak ada kepemilikannya kan? Nah, cuman
karena dua-duanya berada di bawah PTA, maka PT B dan PT C pun dianggap punya hubungan istimewa ya. Jadi karena berada hubungan antara wajib pajak antar yang dimiliki oleh perusahaan yang sama gitu. Ya. Oh gitu ya Pak, udah jelas sih Pak. Kalau yang kedua Pak, tadi yang penguasaan itu ya Pak, apakah itu hanya berlaku di direktur dan komisioner aja? Nah, jadi kalau terkait dengan penguasaan ya, di mana secara prinsip kan kita harus mengetahui ya, namanya penguasaan atau kita mungkin istilahnya kontrol. Nah, apakah wajib pajak mengontrol wajib pajak lain dan wajib pajak dikontrol atau di dalam kontrol yang sama ya. Jadi ini kalau di definisi ya di PMK 172 saat ini ya, bahwa definisi penguasaan itu bisa ada beberapa kriteria. Ya, yang pertama adalah menguasai atau dikuasai oleh pihak lain secara langsung atau tidak langsung, atau berada di bawah penguasaan yang sama ya, secara langsung atau tidak langsung ya. Nah, kemudian penguasaan ini memang bisa banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah mungkin dari sisi pengurus yang sama misalnya ya. Artinya contohnya direkturnya sama, atau satu direktur Tuan X menjadi direktur di PTA, kemudian Tuan X ini juga menjadi komisaris di PTB. Nah, dianggap bahwa PTA PTB ini punya hubungan istimewa. Selain dari itu juga kontrol atau penguasaan ini dianggap ada. Ini harus hati-hati nih. Nah, bila ada dianggap penguasaan manajemen atau teknologi gitu ya. Nah, sebagai contoh mungkin sederhananya kalau teknologi, jadi si PTB ini punya dalam menjalankan bisnisnya perlu teknologi yang hanya dimiliki oleh PTA gitu. Jadi kalau PTA tidak memberikan license atau izin penggunaan teknologinya, PTB sama sekali tidak mendapatkan atau bisa melakukan operasinya. Nah, ini bisa juga dianggap ada kontrol gitu ya. Cuma ada satu memang yang harus wajib pajak hati-hati terkait dengan definisi kontrol ini atau penguasaan. Karena di peraturan Menteri Keuangannya disebut ya bahwa secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan di dalam grup yang sama. Jadi diketahui nih ya, berdasarkan informasi apa nih? Nah, mungkin bisa dari publik, dari website atau dari apa gitu. Nah, jadi ini memang sedikit ambigu ya, atau gray area di sini ya. Bisa macam-macam kan diketahuinya. Nah, atau yang kedua ada disebut menyatakan diri ya, bahwa memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Ya, misalnya saya sama kamu, ya kan, kita nggak ada hubungan istimewa nih, tidak ada hubungan keluarga. Tetapi saya bisa menyatakan diri nih, saya punya hubungan istimewa kamu. Nah, itulah bunyi di aturan PMK-nya. Jadi kita wajib pajak harus hati-hati terkait dengan definisi kontrol atau penguasaan ini. Baik Pak, udah ngerti sih tadi penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk mengetahui hubungan istimewa itu ada 3 ya tadi ya Pak. Betul. Pertama dari kepemilikannya, kedua penguasaan, ketiga itu tadi yang hubungan keluarga. Nah, kalau misalkan di suatu perusahaan tuh Pak udah tahu ada hubungan istimewa, transaksi apa saja sih sebenarnya yang bisa harus di-aware sama suatu perusahaan atau wajib pajak? Ya, jadi sederhananya adalah kalau kita bicara laba rugi ya, nah semua pendapatan dan semua biaya. Sederhananya begitu ya. Nah, jadi tetapi tentu saja jenis-jenis transaksi yang kita yang biasanya kita uji ya dalam konteks transfer pricing, bisa pembelian barang, jasa ya. Ini bisa penjualan, bisa pembelian ya. Nah, tentu saja juga ada namanya bunga, kemudian royalti dan sebagainya ya. Jadi sederhananya kalau kita lihat laba rugi ya, laba rugi kan ada pendapatan apa aja, lalu ada biaya-biaya kan gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu menerima pendapatan dari pihak yang memenuhi kriteria sebagai transaksi hubungan istimewa atau membayar beban ya, biaya-biaya, istilahnya keluar uang gitu kan ya, kepada pihak yang dianggap memiliki pihak hubungan istimewa, nah itu dikategorikan sebagai transaksi afiliasi secara perpajakan. Oh gitu Pak, jadi sebenarnya apa yang membedakan transaksi afiliasi sendiri dengan transaksi biasa di suatu perusahaan? Nah, jadi ketika perusahaan atau wajib pajak ya melakukan transaksi afiliasi ya, kalau transaksi yang bukan kepada pihak hubungan istimewa, kantor pajak tidak
berwenang untuk melakukan penyesuaian. Ya, penyesuaian atau sederhananya adalah kalau di dalam pemeriksaan dilakukan koreksi. Nah, kantor pajak tidak memiliki wewenang. Tetapi kalau itu transaksi afiliasi, ya, yang harus wajib pajak hati-hati adalah kantor pajak atau Direktur Jenderal Pajak punya wewenang untuk melakukan koreksi atau penyesuaian, di mana kalau dianggap transaksi afiliasi tersebut tidak wajar. Nah, hal ini diberikan wewenangnya sesuai di ketentuan pasal 18 ayat 3 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di situ secara tegas disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak punya wewenang gitu dalam konteks transaksi afiliasi, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, jadi wajib pajak harus hati-hati ketika dia melakukan pendapatan nih ya, menerima pendapatan. Sebagai contoh, wajib pajak menerima pendapatan 1 miliar rupiah dari transaksi afiliasi. Nah, kantor pajak ya bisa ketika pemeriksaan menganggap itu nggak wajar, harusnya 10 miliar. Nah, jadi pendapatannya dikoreksi alias ditambah sama kantor pajak dari 1 miliar jadi 10 miliar. Nah, akibatnya ada kurang bayar di mana dia di pajak PPh badan misalkan atau di PPN gitu. Dan begitu juga dengan biaya. Ya, harusnya biayanya 1 miliar, tapi kantor pajak oh ini tidak wajar. Harusnya biayanya cuma 100 juta. Berarti biaya sebesar 1 miliar itu tidak bisa dibiayakan seluruhnya gitu. Nah, oleh karena itu transaksi dengan pihak afiliasi ini harus kita istilahnya adalah memenuhi ya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, disingkat PKKU. Nah, kalau bahasa kerennya ya arm's length principle ya, tapi jangan diterjemahkan ya prinsip ya kepanjangan tangan, bukan ya, tapi prinsip kewajaran kelaziman usaha. Lalu istilahnya adalah arm's length principle. Nah, intinya harus wajar gitu ya. Kalau tidak wajar maka akan berpotensi dikoreksi oleh kantor pajak. Tadi Pak Mu sempat sebut PKKU atau arm's length itu, Pak boleh dijelasin kali ya Pak, itu maksudnya apa ya? Jadi kalau PKKU atau prinsip kewajaran kelaziman usaha, nah ini merefer atau merujuk kepada prinsip yang diterapkan ya di dalam bisnis apabila seakan-akan transaksi itu dilakukan kepada pihak independen. Nah, contoh sederhananya ya, apabila misalkan kita menjual barang ya, barang kita harganya misalkan 1 juta rupiah per unit gitu. Nah, kalau kita jual kepada pelanggan yang dianggap tidak memiliki hubungan istimewa. Nah, ketika kita menjual barang kita ke dalam pihak yang punya hubungan istimewa atau grup, nah terkadang ya namanya grup minta diskon ya kan, lebih murah ya, contohnya jadi cuma 600.000. Nah, disinilah yang kantor pajak bisa berpotensi melakukan koreksi. Nah, apakah harus 1 juta juga? Enggak juga, karena mungkin ada perbedaan atau ada kondisi-kondisi tertentu ya yang menyebabkan mungkin ada perbedaan harga, tetapi bagaimana bisa menjustifikasi. Nah, idealnya tentu saja sama, ya kan? Kalau misalkan jual kepada pihak independen 1 juta rupiah per unit, maka menjual kepada grup atau yang punya hubungan istimewa juga sama 1 juta. Nah, itu yang benar-benar kalau seperti itu udah jelas. Nah, tetapi kalau ada perbedaan harga, nah disitulah wajib pajak harus melakukan penerapan PKKU, gitu ya, prinsip kewajaran kelaziman usaha. Jadi kalau kita bicara secara singkat, ya, tahap penerapan PKKU itu kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi transaksi ya, artinya transaksi afiliasinya apa? Tadi misalkan penjualan barang contoh saya ya. Kedua, melakukan analisa industri ya, industri kita misalkan industrinya apa? Oh, bergerak di bidang pengecatan. Nah, berarti harga cat berapa, industri catnya bagaimana, berapa, dan seterusnya ya. Kemudian apakah itu lagi bagus atau booming atau turun. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hubungan komersial atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis kondisi transaksinya. Nah, yang keempat, melakukan analisa kesebandingan. Nah, jadi wajib pajak kalau di pasar misalkan nilainya berapa, apakah misalkan 1 galon cat 1 juta itu sama nggak gitu misalkan ya.
Jadi kita mencari pembanding. Nah, pembanding ini bisa internal, bisa juga eksternal. Yang kelima, kita menentukan metodenya. Jadi kalau kita bicara transfer pricing, ada beberapa metode yang umum dipakai. Ya, ada comparable uncontrolled price (CUP), ada transaction net margin method (TNMM), ada profit split method ya (PSM) gitu ya, dan seterusnya ya. Itu adalah metode-metode secara transfer pricing yang umum dipakai ya. Pada intinya dia mencari membandingkan lah ya. Nah, yang keenam baru kita menerapkan metode yang menurut kita ya paling cocok kepada wajib pajak tersebut gitu. Jadi kurang lebih ada 6 tahap ya penentuan prinsip kewajaran kelaziman usaha.